yang mengelola itu memang yang membuka daripada harusnya ada Habib Lutfi. Habib Lutfi, saya ikut dalam arti kata saat yang pertama kali ya sempat masih tereporia ya. Anda tahu apa itu muhibbin? Muhibbin itu adalah artinya pecinta. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah pecinta habaib atau muhibbin habaib. Dan kali ini yang kita bahas bukan orang yang mulai cinta kepada habaib, tapi muhibbin habaib yang sudah bertaubat kembali ke jalan yang benar. Berikut kesaksiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal mungkin kenapa saya sampai saat ini yakin kalau para habib atau habaib itu adalah bukan durian Nabi. Jadi beliau yakin ya. Orangnya memang tidak mudah percaya. Dari dulu punya keyakinan itu tidak gampang percaya pada. Tapi setelah tak gaduk-gaduk sampai saat ini baru benar fakta. Kebetulan saya pernah bahwa tahun 2010 itu saya punya bisnis di properti. Kemudian saya punya teman, saya karena beliau sudah almarhum, tidak perlu sebut saja namanya. Saya punya teman, beliau juga di properti. Kebetulan karena dia punya masalah, masalah di propertinya itu agak kurang sehat, sehingga saya diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah properti di tempat dia. Ketika saya di kantor di sana di properti, tiba-tiba didatangi 2 orang habib. Karena teman saya nyebut beliau adalah habib. Habib berarti kan habib. Nah, karena memang habib. Wajahnya ya habib. Pakai mobil 2 orang. Lalu dia marah-marah. Sampai bahasanya Muhammad membajing-bajing ke teman saya itu. Saya surat terima. Iki habib teman apa orang? Kok kalau habib kok perilakunya seperti itu? Bahkan sampai kamu tak paten itu, itu di depan saya. Saya pikir yang tenang apa kok habib banyak macam itu. Nah sampai akhirnya di akhir cerita itu bahwa pas ketika dia sudah selesai, sudah debat cukup lama, anehnya teman saya itu yang sekarang sudah almarhum itu pulangnya masih cium tangan gitu loh. Nah ini kok masih cium tangan dia? Sudah dicaci maki habib masih cium tangan. Oh kamu sudah dibajing-bajing, sudah wah semacam-macam lah. Nah sampai akhirnya tujuannya pas ketika dia mau pulang mobilnya terjebak di kaler. Si Habib itu dia minta tolong saya suruh manggil bengkel, saya nggak mau karena sudah anyal dulu masa. Tapi teman saya itu mau nyarikan bengkel. Ya Allah. Dan itu makanya ini muhibbin tenang. Kalau saya lihat di rumahnya itu memang gambar Habib semua banyak itu di Harboyo rumah. Ya. Nah jadi ini salah satu mungkin ya sedikit bahwa saya tuh hampir kurang percaya sama Habib. Itu saat itu memang saya kurang yakin, tapi ditambah lebih kurang yakin gara-gara kasus seperti itu. Sebenarnya banyak saya cerita tentang masalah seperti itu. Bagaimana bahwa di Kabupaten Karanganyar itu tahun berapa saya lupa, itu dibentuk tentang rotib Bulhadat, dibentuk dari tingkat kabupaten sampai tingkat ranking itu ada. Bagi saya amalan semacam itu biasanya kayak kita di gertak apa ya sih nggak pernah pakai dibentuk itu ya memang kalau kita cinta ya sudah istighosah itu nggak perlu dibentuk-bentuk juga sudah biasa kan itu faktanya saya dari kecil ya biasa seperti itu kok aneh itu dibentuk seperti ini saya juga curiga ya. Ternyata memang bahwa semacam itu adalah merupakan satu supaya memang secara masif. Lanjut atau tidak? Kita lanjut ya. Ini durasinya sekitar 6 menit ya. Ketika saya pernah ketika menjelang ya belum lama itu saya dipanggil ceramah, tapi ketika bahwa yang undang ceramah saya itu dia pesan kepada saya, Pak Jul, kalau seandainya penjenengan ceramah di tempat saya, tolong penjenengan untuk membacakan silsilah daripada durian Nabi.
dari kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, terus sampai terakhir para habaib katanya. Aduh, saya nggak hafal nih. Bukan nggak hafal, udah hafal Pak Jo. Saya nggak bisa hafal. Baca boleh dibaca, tapi nanti disampaikan. Nah, ini saya curigai bahwa ada apa dengan silsilah itu? Kok dipaksakan aku kokon mocok silsilahnya daripada para habaib? Ternyata bahwa itu adalah juga merupakan modus. Ya, secara masif supaya seakan-akan setiap jemaah atau setiap kita untuk menghafal daripada silsilah daripada para habaib. Itu saya yakin mungkin itu adalah modus. Yang ketiga, ya, di Kabupaten Karanganyar ini saya langsung sebutkan sudah apa-apa ya. Di Kabupaten Karanganyar itu ada salah satu makam. Ya, kemarin Pak Daryanto sudah ke sana dan saya juga sudah pernah ke sana. Jadi namanya itu Jabal Kanir. Jabal Kanir itu ada di lereng Bukit Lawu. Itu sebenarnya masuknya ke Tawangmangu, walaupun memang berbatasan dengan Matese. Ya, suatu ketika saya diajak Pak Satrio sama almarhum Bukur ini, Bulis ini, Bapak almarhum Pak Purwono namanya. Jam 1 malam saya diajak ke sana. Saya nggak tahu kalau tempat itu tinggi. Sampai-sampai saya sama Pak Satrio itu di koridor beluntung yang berkusatu biasa gitu. Nah, ya saya biasa saja ziarah di sana. Bahkan pas ketika hari santri PCNU pun ya sempat ziarah di sana. Tapi akhirnya ini baru tak pakai Pak Daryanto coba cekan yang kalau pernah napora kok ternyata dicek silsilahnya di Pak Alawi. Ya, jadi ada 3 kuburan di sana. Kuburan yang pertama Mbak Lawu itu siapa namanya, terus Rengganis Sopo, satu dari Habib yang digawe makamnya. Dia ada silsilahnya itu dengan MMT di Pak Alawi kan. Itu Jabal Kanir. Dan di sana ada ikan solawat namanya. Nah, beliau dulu waktu itu Pak yang mengelola itu memang yang membuka daripada Al-Quran ada Habib Lutfi. Habib Lutfi, saya ikut dalam arti kata saat yang pertama kali ya sempat masih tereporia ya ikut-ikutan aja. Tapi sekarang baru sadar bahwa itu adalah merupakan modus bagaimana untuk merubah sejarah, bahwa kita penyelewengan sejarah yang seperti tesisnya Kiai Imaduddin itu bahwa memang dalam makam-makam itu adalah sengaja dituake dibanding Wali Songo. Jadi kalau Wali Songo umpamanya datang ke Indonesia itu syiar pada abad ke-13 umpamanya itu sengaja di abad 12 kan itu toh, di makamnya dirubahnya seperti itu. Terkesan seperti di Israel itu bahwa kenapa Pak ada ribuan dari makam yang di Israel dibuat oleh orang-orang Yahudi supaya terkesan bahwa itu nenek moyang aku udah asalnya sama kene buktinya makam daripada makam Anyaran. Saya rasa itu dulu ya testimoni, nanti kita dilanjut lagi karena cukup panjang ya, banyak sekali. Saya rasa itu dulu untuk sementara. Jadi beliau ini adalah Kiai Haji Jumari ya. Beliau ini adalah mantan muhibbin atau mantan pecinta habaib, dan bersyukur beliau sudah sadar dan kembali ke jalan yang benar, mengikuti rel yang sudah ada, rel yang dibuat oleh para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Karena sebagaimana kita ketahui sejak dulu yang namanya dzuriyah Kanjeng Nabi atau keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara itu adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo.